Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Sidoarjo 1, Ibu Nurul Ida Asyana. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Sidoarjo 1. Yang kami hormati para orang tua, wali murid, pengurus setempat, dan keterwakilan gender serta anak-anakku yang berbahagia. Pada kesempatan pagi ini saya akan melakukan sosialisasi tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Di sini kita akan membahas tentang pengelolaan aset yang ada di SDN Sidoarjo 1. Sekolah sebagai ekosistem. Jadi ekosistem itu merupakan tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang kita hidup dalam sebuah lingkungan. Sebuah ekosistem itu mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Kalau biotik itu hidup, sedangkan abiotik itu tidak hidup. Nah, faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah itu diantaranya ada murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Itu semua adalah faktor biotik yang ada di lingkungan SDN Sidoarjo 1. Sedangkan faktor abiotiknya, faktor abiotik itu faktor yang tidak hidup. Itu contohnya yaitu keuangan, sarana prasarana, dan lingkungan alam. Jadi di sekolah ini juga harus ada keuangan atau sarana dan juga lingkungan alam sebagai penunjang. Pendekatan dapat dilakukan sebagai cara pandang atau cara berpikir kita melihat sesuatu. Pendekatan berbasis aset atau berbasis defisit berarti bagaimana kita memandang sumber daya sekolah itu apakah dianggap sebagai aset atau kekuatan atau kekurangan ataupun masalah. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah akan memusatkan negatif kita. Jadi sehingga fokus kita adalah bagaimana mengatasi masalah tersebut. Itu namanya berpikir berbasis kekurangan. Yang dipikirkan hanya kekurangannya, saya nggak punya ini, saya nggak punya ini. Itu namanya berpikir berbasis kekurangan. Sedangkan pendekatan berbasis aset atau berpikir berbasis aset itu sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Hans, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk mengembangkan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan atau potensi yang positif. Jadi ini namanya berpikir berbasis aset. Jadi apa yang kita miliki itu kita kembangkan. Walaupun sedikit tetap kita kembangkan, mencari apa yang kita punya. Jadi berpikir itu ada dua jenis tadi, yaitu berpikir berbasis kekurangan dan berpikir berbasis aset. Kalau kekurangan kita hanya melihat kekurangannya apa ya, salah kita apa ya, itu namanya berpikir berbasis kekurangan. Kalau berpikir berbasis aset, kita melihat apa yang kita punya, sekecil apapun akan kita gunakan dan itu akan kita kembangkan. Sebagai komunitas, sekolah dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, sama seperti komunitas pada umumnya. Pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki sekolah dapat memanfaatkan konsep yang digunakan pada pendekatan komunitas berbasis aset. Kita di sini diajari untuk berpikir berbasis aset, bukan berbasis kekurangan. Nah, ada 7 model utama yang dapat membantu mengenali sumber daya yang menjadi aset sekolah dalam pemanfaatannya. Ketujuh aset ini dapat saling beririsan satu sama lainnya. Di sini ada 7 model memiliki
dan model lingkungan alam, serta model finansial. Apa 7 model aset tersebut? Kalau model manusia itu contohnya adalah ada kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, murid, pengawal sekolah, komite sekolah, orang tua, masyarakat sekitar, alumni, tenaga medis, TNI, Polri, Pemdes atau pemerintah desa, dan kepala dinas pendidikan. Ini adalah namanya model manusia. Sedangkan model sosial itu ya KKS, K3S atau kumpulan kepala-kepala sekolah gitu. Terus ada KKBD, terus PGRI, IGTKI, Dharma Wanita, BPD, Puskesmas, Koramil, Polsek, PKK, paguyuban sekolah, remaja masjid, posyandu, dan mati. Itu namanya model sosial yang ada di sekitar kita. Ada model politik. Model politik di sini ada bupati atau kepala daerah, Pemda, dinas pendidikan, Korwil, Pemdes, PDAM, PLN, jaringan internet, puskesmas, dan poskendes. Model politiknya yang ada di sekitar kita. Terus yang model agama dan budaya itu contohnya pondok pesantren, rukinan tahlilan, pawai budaya, nyadran, perayaan Idul Fitri, perayaan Idul Adha, peringatan Maulid Nabi Muhammad, takbir keliling, dan pawai ta'aruf. Sedangkan model fisik di sini ada bangunan meliputi kantor, musola, perpustakaan, UKS, gudang, MCK, dan ruang kelas. Sedangkan infrastrukturnya ada jalan, lapangan, wifi, sanitasi, PAM atau PDAM, dan listrik. Model lingkungan alam yang ada di sekitar sini ada area persawahan, kebun sekolah. Ya, aku nggak punya kebun, umpamanya kan ada kebun kecil-kecil, itu namanya juga kebun. Taman sekolah, embung, udara bersih, dan juga sungai. Itu namanya model lingkungan alam. Yang terakhir yaitu model finansial. Model finansial itu berupa bos yang berhubungan dengan keuangan. Bos, ada PIP, ada Jumat Berkah. Di situ adalah model finansialnya. Terima kasih, salam dan bahagia. Itu tadi sekedar ulasan tentang aset ya. Jadi hari ini kita akan coba